Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhaimin selaku host pada pertemuan kali ini, anak-anakku semuanya peserta didik kelas 7 MTS NU TBS Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi nahwu, yang mana kita masih membahas tentang anwa'ul ismi atau macam-macam isim. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan penuh barokah. Amin, Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita awali pelajaran kali ini. Setelah kemarin kita membahas tentang mudzakkar, ada muannas, kemudian isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Sekarang kita akan mempelajari tentang isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang huruf akhirnya tidak ditanwin. Isim yang huruf akhirnya tidak ditanwin. Kalau yang sebelum-sebelumnya seperti isim mufrad di sini itu akhirnya ditanwin. Muslimun pakai domah tanwin, mukminun domah tanwin, muslimatun juga pakai tanwin, mukminatun pakai tanwin. Sedangkan dalam isim ghairu munsharif itu akhirnya tidak ditanwin. Contohnya seperti lafal Utsman. Utsman itu akhirnya tidak ditanwin. Nun huruf terakhir ini tidak ditanwin, hanya domah biasa. Utsman. Contoh lain ada Umar. Contoh lain ada Umar. Umar ini juga tidak ditanwin. Jadi termasuk isim ghairu munsharif. Ada lagi Ibrahim. Ibrahim ini juga termasuk isim ghairu munsharif yang akhirnya tidak ditanwin. Ada lagi Ismail. Ismail itu juga termasuk isim ghairu munsharif, akhirnya tidak ditanwin. Ada lagi yang berupa jamak. Kalau kemarin kita belajar tentang jamaknya masjidun, okay. Lafal masjidun ini jamaknya berupa lafal masajidu. Masajidu akhirnya tidak boleh ditanwin. Jadi tidak ada istilah masajidun, tapi masajidu. Ya, ini masajidu jamak dari masjid. Masjid. Oke. Masjidun menjadi masajidu. Termasuk lagi madrasatun. Madrasah itu jamaknya madarisu. Madrasatun jamaknya madarisu. Ini juga akhirnya tidak boleh ditanwin. Jadi sebagian ini biasanya berupa nama-nama, kadang pun berupa jamak. Kalau jamak ini istilahnya ada istilah syaigot muntahal jumu. Nanti akan dijelaskan ketika kalian sudah mempelajari tentang isim ghairu munsharif di Alfiyah. Selanjutnya isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Ini kebanyakan yang ini ya. Isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan didahului fathah. Baik alif lazimah itu tertulis sebagai huruf alif atau huruf ya. Jadi belakangnya berupa alif lazimah, sebelumnya ada fathah. Contoh, Musa.
Musa, ini huruf akhirnya berupa alif lazimah yang tertulis huruf ya, nggih. Tapi ini alif lazimah penyebutannya nggih. Nek ya itu ada titiknya. Ini alif lazimah sebelumnya harokat fathah. Musa, Isa sama seperti Musa akhirnya alif lazimah didahului oleh harokat fathah. Lalu ada Al-Mustafa. Al-Mustafa juga sama alif lazimah didahului harokat fathah. Al-Mustafa. Selanjutnya lagi Al-Murtado. Lafal Al-Murtado juga termasuk isim maksur, yang mana alif lazimah didahului oleh fathah. Al-Murtado. Ada lagi Al-Aso. Al-Aso. Al-Aso ini juga termasuk isim maksur karena akhirnya berupa alif lazimah dan didahului oleh fathah. Yang mana di sini tertulis dengan huruf alif. Alif lazimahnya berupa huruf alif. Al-Aso. Itu tentang isim maksur. Singkat, kemudian beda lagi antara isim maksur dengan isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah. Kalau maksur akhirnya berupa alif lazimah. Kalau mangkus itu akhirnya berupa ya lazimah dan didahului kasroh. Isim mangkus itu adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah dan didahului kasroh. Dieling-eling nek maksur niku didahului fathah, nek mangkus didahului kasroh. Contohnya al-murtaqi. Al-murtaqi ini huruf akhirnya berupa ya lazimah. Disukun, ya, yaknya disukun, sebelumnya didahului huruf kasroh. Ini huruf koknya di kasroh. Al-murtaqi. Contoh lagi al-qadi. Al-qadi ini juga ya lazimah didahului oleh kasroh. Jadi bacanya al-qadi. Contoh lain al-mufti. Al-mufti ini juga sama, ya lazimah didahului kasroh. Ya lazimah didahului kasroh. Contohnya al-mufti. Contoh lagi al-muhami. Al-muhami. Al-muhami ini juga termasuk isim mangkus karena akhirnya berupa ya lazimah dan didahului kasroh. Contoh lain ada al-wadi. Al-wadi ini juga sama, akhirnya berupa ya lazimah yang disukun kemudian didahului kasroh. Jadi kalian perhatikan contoh-contohnya. Di isim maksur ini akhirnya berupa alif lazimah. Kalau isim maksur, isim maksur akhirnya berupa alif lazimah, sebelumnya fathah. Maksur itu. Kalau di isim mankus akhirnya berupa ya lazimah dan didahului kasroh. Contohnya ini al-murtaqi, al-qadi, al-mufti, al-muhami, al-wadi. Nah, itu semuanya termasuk ya lazimah didahului kasroh yang disebut sebagai isim mangkus. Selanjutnya ada asma khomsah. Asma khomsah. Asma khomsah adalah 5 macam isim. 5 macam isim. Asma itu nama atau isim, khomsah artinya 5. Jadi maksudnya asma khomsah adalah 5 macam isim. 5 macam isim yang dispesifikkan atau tertentu, dikhususkan, khusus lafal-lafal abu, aku, hamu, fu, du, nah itu harus ada sambungan di belakangnya, harus diidhofkan, disandarkan ke belakangnya. Sama contoh Abu Bakrin, nah itu dari abun dan bakrun menjadi Abu Bakrin. Abu Bakrin atau Akhu Umar. Akhu Umar.
Ya, biasanya disambung-sambungin dengan nama orang nggih. Hamu Utsman, pamannya Utsman. Hamu Utsman. Terus ada fu. Nah, mungkin contoh kalau di apa namanya? Jurumiyah itu fuka. Nah, mulutmu, fuka. Pakai domirka, fuka mulutmu. Aslinya dari kata famun menjadi fu. Kalau di Alfiyah dalilnya wal famu haitsul mimu min hubana. Jadi ketika dibuat asma khamsah diidhofahkan lafal famun ini mimnya diganti dengan huruf wawu menjadi fuka. Terus yang terakhir du malin, pemilik uang, pemilik harta. Du baitin, pemilik rumah. Nah, gitu. Jadi contohnya di sini asma khamsah ada 5 macam isim, yakni abun atau abu, akhun atau akhu, hamun, hamu, fun menjadi fu atau famun menjadi fu, du. Nah, itu ada 5 macam asma khamsah gitu. Biasanya nanti harus hafal ini, abun, akhun, hamun, fu, du. Kalau enggak hafal ya kesulitan ini tentang asma khamsah. Selanjutnya macam-macam fi'il mudhari. Anwa'ul fi'il mudhari. Yang pertama adalah fi'il mudhari shahih akhir. Fi'il mudhari shahih akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf shahih. Huruf shahih itu apa? Huruf selain alif wawu ya. Huruf selain alif wawu ya itu disebut huruf shahih. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut huruf konsonan. Alif wawu ya itu huruf vokal gitu. Ibaratnya gitu kalau di bahasa Indonesia. Contohnya apa? Yadribu. Yadribu. Yadribu ini akhirnya berupa huruf ba. Dilihat di akhirnya. Yadribu ini belakangnya berupa huruf ba. Yansuru ini juga fi'il shahih. Belakangnya berupa huruf ro. Ya'lamu ini juga fi'il shahih, shahih akhir. Karena belakangnya berupa huruf mim. Selanjutnya ada yaftahu. Yaftahu ini juga termasuk shahih akhir. Akhirnya berupa huruf ha. Yaufiru juga shahih akhir. Akhirnya berupa huruf ro. Jadi fi'il shahih akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf shahih. Huruf shahih itu apa? Huruf selain alif, wawu, ya. Selanjutnya yang kedua adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf illat. Kalau shahih akhir itu akhirnya berupa huruf shahih, kalau mu'tal akhirnya berupa huruf illat. Huruf illat itu apa Pak? Biasanya ada yang nanya gitu. Huruf illat adalah huruf alif, wawu, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut huruf vokal, ya. Alif, wawu, ya. Contohnya di sini ada yakhsha. Yakhsha akhirnya berupa huruf illat, ya. Berupa huruf ya atau alif lazimah. Terus yauzu. Yauzu ini juga akhirnya berupa huruf illat, yakni huruf wawu. Huruf wawu, yauzu. Yarmi ini juga akhirnya berupa huruf illat, huruf ya. Ya disukun ya. Terus ada yardo. Yardo ini juga akhirnya berupa huruf illat. Jadi yang dihitung akhirnya yang ini, alif lazimahnya, bukan do-nya tapi alif lazimahnya. Yardo termasuk fi'il mudhari mu'tal akhir. Ada lagi yarwi. Rawa yarwi. Yarwi ini juga termasuk fi'il mu'tal akhir. Karena akhirnya berupa huruf illat yakni huruf
ya. Selanjutnya yang terakhir ini tentang af'al khomsah. Af'al khomsah adalah fi'il mudhari' yang akhirnya berupa ani, una, ina. Misalnya gitu. Seperti halnya di jamak mudzakkar salim itu kan ada una, ina. Cuman kalau ini berupa fi'il, ya, bukan berupa isim. Contohnya apa? Yaf'alani. Yaf'alani. Ini juga ikut wazan ini, yang ani belakangnya. Yaf'alani, taf'alani. Yang belakangnya ani itu ada dua. Yaf'alani, taf'alani wazannya. Terus ada una, ini yaf'aluna, taf'aluna. Yaf'aluna, taf'aluna. Terus yang ina, akhirnya ina itu contohnya taf'alina. Depannya hanya huruf tak saja, taf'alina. Ini cara nandainya biar enggak susah kan, ani depannya ada ya dan ada tak. Yaf'alani, taf'alani. Una ini depannya ada ya dan juga tak. Yaf'aluna, taf'aluna. Nah, kalau ina itu depannya hanya tak saja huruf depannya, taf'alina. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Contoh lain ada yansuroni, tansuroni, yansuruna, tansuruna, tansurina. Contoh lain ada yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Contoh lain ada yaftahani, taftahani, yaftahuna, taftahuna, taftahina. Ada lagi contoh ya'lamani. Nah, ini ketutupan ya. Ya'lamani, ta'lamani, ya'lamuna, ta'lamuna, ta'lamina. Inilah yang dinamakan af'al khomsah. Contoh-contohnya ini semua. Nah, dan masih ada banyak kata lagi yang masuk dalam kategori af'al khomsah. Jadi ini singkat padat tentang af'al khomsah. Ya, demikian penjelasan tentang macam-macam isim dan macam-macam fi'il. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Bahri Azizi. Selanjutnya bagi anak-anak yang memang sekiranya sudah paham, ini ada juga pertanyaan yang pertama dari Muhammad Jidan Niam, Alif Hamzah, Alif lazimah niku napa Pak? Monggo Pak. Alif lazimah. Alif lazimah niku napa Pak? Alif lazimah itu sebenarnya huruf alif, ya, huruf alif yang digambarkan atau dituliskan seperti huruf ya. Tapi hurufnya ini tidak dititik, nek ya itu kan di bawahnya ada titik dua. Nah, maka ini alif lazimahnya berupa seperti huruf ya, tapi tidak di titik dua. Mungkin ada istilah lain, biasanya ada alif layyinah atau huruf-huruf yang lain. Yang jelas ini belakangnya ini sebenarnya bukan huruf ya, tapi alif lazimah. Jadi kalau kita membaca seperti lafal Musa, Isa, nah itu huruf akhirnya berupa huruf alif lazimah. Jadi penyebutannya huruf alif, tapi ketika dilihat hurufnya kok seperti huruf ya, nah, itu bukan huruf ya, nah, karena tidak ada titiknya, itu adalah huruf alif lazimah, seperti itu. Ya, paham ya, untuk itu sekiranya kalau memang tidak ada
dan karena memang waktu yang membatasi kita, jadi untuk itu mari kita dari saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ahmad Bahri Azizi yang telah menyampaikan materi pembelajaran nahwu kali ini. Untuk itu, mari kita tutup bersama dengan membaca doa, dan sebelumnya dari saya selaku host pada pagi hari ini, apabila dalam menyampaikan ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من نور فيه اخترام فيه اخترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه اخترام فيه اخترام ناداه
أبدأ بالصلاة على محمد إمام الأنبياء والمرسلين لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في الدنيا العبيد غرباء غرباء غرباء
تشويق طلاب بك در سراجا يطلب البحر في بدر دجا ذري الغنائم بين فرش الابتداء دري المسراج بنور الاتباع فيها نجوم نورا أضحى لنا وزينت بحسنها خلاقنا هم المعلمون أصحاب الهدى بنورهم نسلك طريقة الهدى بفضلهم بسرهم فآتنا مطلوبنا من الغروب والمنى إليك يا إلهنا نرجو الرضا يا ربنا من كلمات راستنا تشويقنا إليك يا إلهنا نرجو الرضا يا ربنا من كلمات راستنا تشويقنا بسنافية مدرستنا من أهل سنة الرسول لمحمد نبينا تشويق طلاب السنافية مدرستنا من أهل سنة الرسول لمحمد نبينا إلهنا نرجو الرضا يا ربنا من كلمات رشدنا تشويقنا بارك لهم في أمرهم واغفر لهم يا ربنا وارزق لنا في قبرهم ما لم يزل حياتنا بارك لهم في أمرهم واغفر لهم يا ربنا وارزق لنا في قبرهم ما لم يزل حياتنا إليك يا إلهنا نرجو الرضا
واجعل لنا يسر لنا أمورنا فيها كندعو ربنا إليك يا إلهنا يا ربنا رشدنا تشويقنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلوا على النبي فقال النبي وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم فانتبذ الأعرابي إلى النبي فقال له أتنزه بك يا أخ العرب والله لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب قال والله آمنت به ولم أرى ودخلت مكة ولم ألقى قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله فنزل جبريل الأمين على النبي فقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام
ويقول لك قل لهذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه. فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لو حاسبنه. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته وإن حاسبني على تقصير حاسبته على جوده وكرمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah NU Tasfiqut Tholab Salafiyah TPS Kudus. Yang saya hormati Bapak-bapak guru, Romo-romo yai, dan sedanten putra-putra siswa kelas